Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Mukle Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta sound system semuanya tanpa kecuali. Sound miniatur, sound hajatan, sound rumahan, dan sound apapun itu, semuanya tanpa kecuali. Semoga sehat-sehat selalu, terutama yang ada di Malaysia, ada di Papua, sahabat-sahabatku yang semuanya tidak bisa menyebut satu persatu. Mudah-mudahan dikasih kesehatan selalu. Oke telur, kali ini saya akan mau menjelaskan bagaimana memfungsikan dan keuntungan tombol invert ini ya. Oke, kita bahas dan kita kupas tuntas supaya teman-teman tahu, dan teman-teman yang tahu bisa memberitahu saya, dan kita saling berbagi ilmu. Bila saya salah ya di komen salah di kolom komentar supaya saya tahu. Semuanya saling berbagi pengalaman. Oke telur, nggak pakai lama kita bahas ya. Ini tombol invert atau fase ya. Wis kasarane fase atau balik speaker, wis kayak gampang ngono ae. Gak ribet-ribet. Oke, ini difungsikan ditekan-tekan secara bergantian di waktu apa. Kalau kita bunyikan satu saja, umpamanya begini, ya tidak ada faedahnya atau tidak terasa sama sekali untuk perbedaan suaranya. Terdengar tetap ya, tidak berubah. Kalau kita bunyikan satu ya, tidak ada perubahan apa-apa di kuping kita. Mungkin kalau di alat ukur bisa seperti di analyzer melalui laptop bisa dilihat, perbedaan ini bisa dilihat. Tapi kita berfokus pada pendengaran kita saja ya. Pendengaran untuk para gampangan ini, pendengaran kuping biasa ya, seperti saya ini ya. Oke, tanpa ribet. Ini fungsinya bisa didengar apabila suaranya berbunyi semuanya secara keras ya. Bukan berarti keras untuk kelas balap banter-banteran gitu lor, bukan. Umpamanya kita sudah menyetingnya, kita bunyikan bersama. Ini untuk low, ini untuk mid, ini untuk high ya. Ini contohnya ya. Umpamanya settingannya begini ya, agar kita bisa mengetahui fungsi tombol ini dengan maksimal ya. Kok dengan maksimal, supaya tahu saja ya. Umpamanya di high ya, di sini saja sudah terdengar perbedaannya lor. Bisa dirasakan di HP. Saya tekan ya. Di sini terasa sekali lor. Ini berfungsi apabila berbunyi persamaannya. Kita berpatokan di sini high, umpamanya high sama mid ya. Ini kita kecilkan. Umpamanya ini mid, ini high, kita tekan ini berpatokan di sini lor. Berpatokan di frekuensi 2,4 ini ya. Tergantung frekuensi diletakkan di frekuensi yang mana ya. Ini kan titik potongnya mid sama high ini loh. Ini titik potong high sama mid. Kalau di 2,4 flat ini ya, 2,4. Otomatis kalau kita tekan-tekan atau kita lepaskan, kita berfokus di frekuensi ini loh. Jadi kita harus
menghafal dulu frekuensi 1K, 20K sampai 20 kHz. Kita harus benar-benar hafal ya. Meskipun tidak hafal semuanya ya, hafal frekuensi tertentu saja ya tidak apa-apa lor. Oke. Ini nih dalam keadaan bunyi keras, terutama buat mikrofon sangat terasa sekali lor. Kalau dibuat mikrofon, misalkan kita menyeting mikrofon di mixer ya, kita tekan-tekan, untuk ini fase di high, otomatis titik potongnya di sini ya. Kita berfokus di frekuensi ini ya. Bila kita tekan-tekan ya, dicari mana yang paling enak atau mana yang paling keras. Meskipun kita tekan merah, kalau suaranya di loudspeaker ataupun FOH keras dan enak didengar, ya kita buat merah saja, tidak apa-apa lor. Meskipun kita lepaskan enak ya, dilepaskan saja, ini tidak apa-apa lor. Jadi ini berpatokan pada telinga saja lor kalau bisa. Kalau nggak ada alat ukur, wes gak usah bahas alat ukur, wes patokan kopeng ya wes. Dicari frekuensi mana yang paling keras ya. Karena di crossover ini suaranya terjadi overlapping, tidak bisa diganggu gugat ya, lain dengan di LMS. Oke, kita bahas untuk mid-nya ya. Untuk middle-nya ini kita tekan-tekan, ini middle-nya berkaitan erat dengan high juga dengan low. Ini umpamanya low, kita buka ya. Ini low kita buka, berarti ini kalau kita lepas-lepas, kita berpatokan pada frekuensi high-nya yang di titik potong 2,4 dan frekuensi low-nya yang di 200 ini lor. Oke, kita berpedoman pada 240 sampai 2,4 kilo ini ya. Kita berfokus pada itu ya. Jadi begini lor, umpamanya kita nyeting untuk FOH ya, kita buka low sama mid ya, kita buka ya. Kita tekan ini berkali-kali, cari suara yang paling keras dan paling enak ya. Kalau di low biasanya saya pas checker dulu ya, wajib pas checker ya. Untuk di low ataupun subwoofer ini ya, pasti saya pas checker, saya buat biru ya. Nggak peduli ini nyala merah atau mati, yang penting di pas checker nyala biru. Itu patokan dasar saya ya. Umpamanya kita buat merah biru ya, kita buat biru saja di low output channel subwoofer ini. Dan kemudian umpamanya ini dibuat merah, ini middle, umpamanya kita tekan-tekan ini enak dibuat mati atau dilepas, ini kita berpatokan di frekuensi ini ya, 2440 ya. Ya dibuat mati tidak apa-apa. Kalaupun dibuat hidup, dibuat merah atau mundur, suaranya lebih keras ini atau lebih enak ini ya dibuat merah, tidak apa-apa. Dan seterusnya begitu lor. Untuk low bergandengan dengan mid dan mid bergandengan dengan high. Untuk midnya ini berkaitan dengan high dan midnya juga berkaitan dengan low. Nggak mungkin low berkaitan dengan high, sangat jauh jaraknya lor untuk frekuensinya. Ini keterkaitan antara frekuensi low dan mid, ini ditekan-tekan, dicari suara yang paling keras. Dan ini mid ditekan-tekan, berkaitan dengan high dan berkaitan dengan low. Dan ini untuk high, kita tekan-tekan berkaitan dengan mid saja ya. Dicari suara yang paling keras, yang paling enak, seperti sate gitu lor. Kalau enak dimakan, gitu maksud saya. Kalau enak, keras, tidak cancel, tidak ada penurunan suara, itu yang dicari, tidak peduli nyala ataupun mati. Oke, bahasa cangkruan aja lor supaya bisa ditangkap dan bisa dicerna oleh konco-konco semuanya. Jadi kita berpatokan di
titik frekuensi ini ya. Di sini saja sudah terdengar dengan jelas lor. Suaranya sangat berbeda lor. Umpamanya kita bunyikan ini ya, mid sama high ya, kita bunyikan ya. Coba kita tekan-tekan ya. Dari sini saja sudah sangat terasa lor. Terasa perbedaannya, ada frekuensi yang hilang. Oke lor, segitu saja mengenai tombol saklar yang ada di depan ini, di fitur crossover DBX 234 XL ini ya. Fungsinya dan cara menggunakannya mudah-mudahan dapat dipahami oleh konco semuanya. Ini teramat penting loh lor. Meskipun sepele, tombol ini penting ya. Kalaupun tidak selaras atau tidak sepaham antara low dan mid, meskipun berbunyi keras, kedengarannya sangat pelan lor, dan sangat ngoyo di speaker, sangat ngoyo dan bisa mengakibatkan speaker putus ataupun jebol. Ini sepele sekali lor, tapi kita harus benar-benar paham cara menggunakannya. Oke telur, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk semuanya, konco-koncoku, sahabat-sahabat tanpa kecuali.